Kita balik lagi di Bodylicious ya. Ngomong tentang adrenalin. Betul. Adrenalin rush tadi kita udah ngomongin, itu kan ada bagusnya tapi juga ada bahayanya juga. Jadi kita harus tahu batas-batasnya. Dan untuk mencegah supaya gitu adrenalin rush itu tidak mempengaruhi jantung kita, kita udah setiap hari itu harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menjaga jantung dan memperkuat atau melindungi jantung. Dan itu banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita lakukan setiap hari, hal-hal kecil juga. Misalnya salah satunya adalah makan kacang walnut. Oh, justru dibikin enak ya. Jadi bukan harus capek, makan aja kacang walnut. Kacang walnut karena itu makan menurut penelitian makan hanya setengah cangkir dalam satu hari itu bisa meningkatkan fungsi pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya terbuka dan jantung kita jadi lebih lancar. Salah satunya lagi dan yang nggak kalah menyenangkannya daripada adrenalin rush itu sendiri adalah melakukan kegiatan seks dengan lebih sering. Tuh ya, jangan jarang-jarang. Katanya kan cuma seminggu sekali malam Jumat, atau kalau misalnya pas sebulan sekali. Ya elah kelamaan. Makanya muka lo kurang cerah tuh ya kalau misalnya jarang-jarang. Karena ini memang dari penelitian yang udah membuktikan bahwa orang yang berhubungan seks hanya 1 atau 2 kali dalam sebulan memiliki risiko terkena serangan jantung itu sampai 45% lebih tinggi daripada orang yang melakukan seksnya udahlah hidup lo secara rutin per minggu. Satu ya, coba lo kalau ngerokok. Lo kalau ngerokok kan bau ya gitu. Terus nggak ada pasangan yang mau ngedeketin kalau bau ya. Terus yang gitu, yang kedua resiko lo serangan jantung lebih tinggi. 2, udahlah lo nggak mau dideketin sama pasangan lo, nggak ada yang mau having sex with lo gitu, with you gitu ya. Garing hidup lo, serangan jantung hanya karena itu, karena rokok sama kurang berhubungan seks. Kalimat yang tepat sekali, Musa Pramita. Satu lagi untuk meningkatkan kondisi jantung kita supaya lebih bagus adalah menghindari sedapat mungkin udara yang berpolusi. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa di luar itu lagi polusi banget, kita berjalan dalam kemacetan, mungkin lebih bagus kita udah siap-siap dari rumah itu agak bawa masker. Gitu kan? Paling nggak itu agak menyaring sedikit lah gitu ya, walaupun nggak gitu banyak. Terus satu lagi adalah tidur yang benar. Jadi tidur jangan kurang, yang cukup dan itu bisa meningkatkan supaya jantung kita tuh lebih terjaga kondisinya, karena ritmenya juga lebih teratur jadinya. Tapi kebalikannya, jangan juga tidur sampai terlalu banyak. Karena penelitian juga kalau penelitian sudah membuktikan bahwa kalau tidurnya sampai 10 jam atau lebih, malah itu memiliki efeknya ya. Serangan jantungnya tuh malah berisiko lebih besar. Jadi mungkin itu karena nggak terlalu banyak gerak jadinya ya. Nah, ada lagi satu yang juga menyenangkan adalah untuk mengkonsumsi potasium. Potasium itu dari pisang ya, Mas? Pisang, betul. Dan itu memang bisa menekan tekanan darah tinggi. Jadi kalau yang you lovers belum suka untuk makan pisang, ya silahkan ya untuk bisa dilatih untuk bisa senang makan pisang, karena potasium itu juga banyak sekali. Misalnya dalam satu pisang kira-kira sampai 420 mg. Sedangkan kebutuhan potasium kita sehari-hari adalah 1000 mg. Terus kalau misalnya dengan potasium kita juga sebagai variasi kita bisa makan ubi. Ubi itu ubi yang ukuran sedang bisa mengandung kira-kira sampai 500-an miligram potasium. Terus satu lagi juga yang enak adalah ikan tuna. Aduh, gue puas banget tuh kemarin tuh menikmati di Ambon ikan. ya. Iya, berbagai macam ikan. Dan gak bawa-bawa ke sini ya. Iya, nggak bisa dong. Harus kan mati sekali kalau kata Wita. Jangan makan saat itu juga. Terus. Nah, jadi itu kita banyak sekali hal-hal yang kita bisa juga latih dan kita lakukan setiap hari, dan itu juga untuk meningkatkan kondisi jantung kita, sehingga kalau kita lagi mendapatkan adrenalin rush, misalnya salah satunya adalah yaitu stres karena dikejar deadline, kita udah terlindungi. Gitu kan? Jadi memang penting sekali lovers, bukan saja dengan rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan kita, tapi pilih kegiatan yang memacu adrenalin rush, karena ini baik sekali manfaatnya untuk jantung kita. Iya, dan juga kalau misalnya kita mendapatkan adrenalin rush, kadang-kadang memang kita jadi agak
stresnya tuh hilang karena kan kita juga kondisinya kayak euforia gitu, which is bagus gitu. Cuman karena itu adalah sesaat, jadi kita juga harus tahu bagaimana untuk mengatasinya nanti kalau lain kali terjadi supaya tidak bahaya gitu. Ya, Karena kan tadi dibilang tadi ada kebanjiran adrenalin rush. Iya, jadi kita nggak memikirkan apa-apa lagi. Oke, thank you banget Mas Nino Thank untuk you, obrolan Moza. hari ini. Semoga you lovers bisa memilih olahraga nanti. Pasti yang sore ada yang mau nge-gym kayak lo biasanya treadmill, boleh kali ikutan kickboxingnya ya, Oh, iya. dicoba-coba. UFM 94,7